SMA Negeri 14 Bandar Lampung didirikan atas izin Wali Kota Bandar Lampung nomor 503-014-08 tahun 2003 tentang persetujuan pendirian dan pemberian izin operasional sekolah menengah umum pada tanggal 7 Januari 2003. Pembangunannya dimulai pada tanggal 15 September 2003 dan diresmikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada tanggal 31 Desember 2003. Sumber dana pembangunan berasal dari dana blok grant dan swadaya Pemda Kota Bandar Lampung. SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada saat pertama dibangun memiliki 3 ruang belajar, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang tata usaha, 1 ruang laboratorium, 6 ruang kamar kecil, serta 1 gudang. Saat sekarang, SMA Negeri 14 Bandar Lampung bertambah 30 lokal belajar dari bantuan imbal swadaya, blok grant maupun dari orang tua siswa. Sehingga ruang belajar saat ini digunakan sebanyak 30 ruang lokal belajar, 1 ruang multimedia, serta 1 sarana ibadah yang berasal dari swadaya warga sekolah. Adapun visi misi SMA Negeri 14 Bandar Lampung yang merujuk pada visi Provinsi Lampung pada pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melestarikan budaya daerah Lampung, yaitu terwujudnya sekolah yang mampu menyiapkan generasi yang religius, cerdas, kreatif, inovatif, serta berwawasan budaya dan peduli terhadap lingkungan. Fasilitas yang dimiliki SMA Negeri 14 Bandar Lampung antara lain ruang kelas, laboratorium bahasa, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, perpustakaan, masjid, ruang bimbingan konseling, tribun, aula, lapangan olahraga, dan kantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Refdaniari, mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 14 Bandar Lampung, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Geografi di LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta 200130327151. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Berikut video pembelajaran saya. Semua siap? Sudah mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak menyurutkan semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran sampai akhir nanti ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Elis, Karel, Iko, Imam. Sekarang kita simak materi kita hari ini tentang pencemaran lingkungan hidup. Nah, di materi ini tujuannya kamu bisa menganalisa mengenai masalah lingkungan hidup dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, ini yang kita pelajari permasalahan sama pencemaran lingkungan hidupnya.
tahu di awal, menganalisa permasalahan lingkungan hidup. Nah, ini yang paling penting. Nah, pernahkah kalian melihat tumpukan sampah di pinggir jalan raya? Kan? Di sungai? Pantai? Yang paling sering yang mana sih yang sering kamu lihat? Berarti solokannya banyak sampah. Atau ada yang rumahnya pas di pinggir jalan, setiap pagi kita lihat banyak tumpukan sampah. Ya, rumahnya di mana Satrio? Rumah saya di Natal, Bu. Di Natal. Ya. Banyak tumpukan sampah nggak? Lumayan banyak, Bu. Lumayan banyak. Yang lain? Ya, di mana Amalia? Daerah Langkapura banyak? Artinya sampah ini menjadi satu permasalahan yang cukup serius ya di masyarakat. Sekarang kita lihat apakah lingkungan di sekitarmu pernah terdampak akibat pencemaran lingkungan? Oke, dampaknya apa yang pernah kalian rasakan? Siapa yang punya kebanjiran? Ada Nabila. Oke. Nabila kebanjiran rumahnya? Kemarin? Gara-gara apa sih banjirnya? Tumpukan sampah di sungai. Akhirnya rumah Nabila banjiran. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silahkan kamu berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Silahkan. Selanjutnya kita akan melihat faktor penyebab kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Kita lihat, ini ada 3 gambar tadi. Sampah, polusi udara, kemudian banjir. Untuk berikutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai bahan pencemarnya. Ada degradable, polutan yang dapat diuraikan, sedangkan non degradable polutan yang tidak dapat. Kita lihat faktor penyebab pencemaran ini ada gambar nih. Faktornya ada 1, penggunaan emisi gas ya, pembuangan entah dari limbah pabrik, asap kendaraan, penggunaan AC. Kemudian ada juga dari barang-barang limbah atau barang bekas ya. Ini ada bal, kemudian ada apa nih? Kaleng, ada yang bahan timah, besi gitu kan? Bekas dari mesin kendaraan. Nah, itu bisa jadi faktor penyebab pencemaran lingkungan kita. Nah, selanjutnya kita lihat masalah lingkungan. Nah, ini gambaran ilustrasinya yang terjadi kalau itu terus-terusan terjadi di lingkungan kita. Nah, yang terjadi ada banjir, kemudian ada kekeringan karena efek dari pemanasan global. Oke. Kita lihat ini, mungkin kamu Tanjung Karang Pusat, tepatnya ada di wilayah Kaliawi. Nah, ini masih di daerah Kota Bandar Lampung juga. Daerah pemukiman ini memang daerah yang cukup sangat padat, dihuni oleh masyarakat setempat yang memang bermata pencaharian di sekitar pasar ya. Itu kan banyak pasar, ada Bambu Kuning, ada Pasar Tengah. Nah, rata-rata mereka itu tempat tinggalnya di daerah Kaliawi. Setelah menyimak video dan PowerPoint tadi, ada tidak pertanyaan mengenai materi kita? Ya, silakan, Natasha. Jadi setelah menonton dari video ini, saya ingin bertanya, Bu,
kan itu kan pastinya sampah-sampah yang bertumpuk di situ kan pastinya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Apakah warga di sana tidak merasa risih dengan bau yang dikeluarkan? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Natasha? Ya, silakan berdiri, Alfa. Untuk itu udah pasti bau ya. Cuma kurangnya kesadaran dari masyarakat, jadi mereka tetap membuang sampah di sungai. Tepuk tangan untuk Alfa. Ada lagi nggak yang mau bertanya seputar materi? Silakan. Menambahkan, Ya, boleh. itu sebenarnya tuntutan ekonomi juga sih, sama kan mereka juga tinggal di situ karena keterpaksaan. Biasanya kan ada yang nggak punya rumah, jadi terpaksa tinggal di daerah situ. Nah mereka juga mau membersihkan nggak bisa sendirian dan harus rame-rame. Nah itu kurang kesadaran tadi dari Alfa yang menjelaskan bahwa warga di situ kurang kesadaran diri. Jadi terpaksa tinggal di situ karena ekonomi juga. Oke, tepuk tangan untuk dari pernyataan Rahma dan Alfa itu benar, kurangnya kepedulian atau kesadaran dari masyarakat setempat. Kita rumuskan permasalahan yang akan kita hadapi atau persoalan yang akan kita bahas mengenai lingkungan hidup. Nah, kita rumuskan dulu berdasarkan kelompoknya masing-masing ya, pertanyaan yang timbul dari materi video dan PowerPoint tadi. Silahkan ditulis dulu di kertas. Kalian bisa memberikan satu fokus pembelajaran tentang lingkungan hidup mana yang akan kita bahas. Kalau kita ngambil yang tadi pada teduh, boleh. Nah, kalian boleh fokuskan ke pembelajaran kita mau bahas tentang apa. Misalkan tadi kan ada banjir, ada sampah, kemudian ada polusi udara, ada banjir gitu ya, ada pemukiman padat penduduk. Boleh fokus pembelajaran kalian mau kemana nih arah pembelajarannya yang mau kalian rumuskan pertanyaannya. Nah sekarang pertanyaan tersebut menjadi fokus pembelajaran kalian untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Nah ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan di sini mengenai persoalan yang akan kalian bahas tadi. Ada yang banjir, polusi udara, tumpukan sampah, seperti itu ya, tentang isu-isu global permasalahan lingkungan hidup. Silakan dikerjakan di sini. Ini ada petunjuknya juga di sini untuk mengerjakan lembar kerja pesertanya. Kalian bisa melihat di sini ada, bisa mencari dari kajian literatur, dari internet boleh, dari bahan ajar yang ibu sudah berikan di lingkup grup WA sudah ada. Kalian bisa menjadikan itu sebagai bahan bacaan untuk mengerjakan ini. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan diskusi tema per kelompok masing-masing. Mana yang bagian depan sudah dikerjakan? Yang bagian depan mana? Ini sudah dikerjakan. Ini dulu. Ini dulu ya. Kerjakan dulu yang langkah pertama adalah mengerjakan ini. Langkah kedua baru melihat ini. Lalu setelah dicermati, tulis bagaimana pendapat menurut kelompok kalian. Baru tulis faktor perubahan lingkungannya sama hipotesa penyebab perubahan lingkungan. Oke. Ada pertanyaan? Cukup buku. Nah yang di sini sudah bisa mengerjakan? Sudah. Yang pertama udah ya, langkah awal ya, langkah awal 2 itu. Nanti baru langsung fokus ke yang kelompok kalian temanya tentang apa? Pencemaran udara. Dikerjakan ya? Ya Bu. Kesulitan? Enggak Bu, nanti mudah. Ada itu batu-batu Merkuri. Nah, sebab itu di dulu kan Ya, tidak dapat terurai kan? tarik
Nah, langkah yang kedua ini diperhatikan. Ini tadi air jernih, ini jadi kekeringan. Laut bersih, jadi perkotaan yang masih asri sejuk, jadi polusi. Sekarang kamu lihat di sini di langkah berikutnya. Menurut pendapatmu gimana? Menurut pendapat kalian? Kelompok kita tuh yang pertama itu kekeringan itu disebabkan karena global warming. Terus yang kedua itu terjadi tumpukan sampah di daerah pantai itu karena itu tuh bisa menyebabkan pencemaran air di daerah tersebut. Terus yang ketiga, pencemaran udara itu disebabkan karena warga-warga di sana itu lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan kendaraan umum. Yang lain bagaimana? Lihat gambar ini. Nah, diskusikan. Ini tadi dari gara-gara global warming, ini gara-gara sampah. Pertama itu global warming, efek rumah kaca, habis itu hujan asam, selanjutnya itu apa lagi? Yang saja udah. 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 Apa lagi? Sudah dibahas semua ya? Yang dua gambar perubahan tadi ya? Ada gambar 3 atau 4 tadi di situ ya. Nah, air jernih, 1 keringan. Yang satu pantainya masih bersih. Jawab pertanyaan berikutnya udah ada di kolom. Yang ini kan Nih ya, kasih pendapat dulu ya. pendapat kita. Ya, pendapat kelompok kalian gimana? Jadi gabung. Baru nanti bahas di yang tabel. Faktor apa itu? Perubahan lingkungan. Tadi ada 2 gambar kan? Kamu perhatiin di gambar itu. Termasuk faktor apa sih penyebabnya? Yang gambar pertama gambar apa? Keringan dan 1 ada air mengalir, yang 1 keringan. Yang 1 gambar apa? Pantai bersih. Nah, yang 1? Oke, yang satunya? Polusi. Kamu jabarkan ke sini ke tabel. Nah, faktor perubahan lingkungannya dikarenakan apa yang pertama? Oleh perbuatan siapa? Ada yang alamiah, ada yang manusia. Atau buatan karena ulah manusia. Kalau kemarau tadi buatan manusia atau alamiah? Alamiah. Tapi bisa jadi kekeringan berkepanjangan karena siapa? Manusia juga. Efek dari apa? Faktornya secara alamiah atau secara buatan manusia, faktor lingkungannya. Penyebabnya karena ulah siapa? Ulahnya emang karena alamiah yang terjadi atau karena ulah manusia yang menyebabkan itu? Kan faktornya bisa ada 2, faktor alamiah sama faktor buatan. Alamiah buatan. Ya bisa seperti itu. Terus di sini dijelaskan hipotesa itu kesimpulan sementaranya dari yang tadi kamu jabarkan. Apa hipotesanya? Kesimpulannya dikarenakan apa sih itu? Iya Bu. Apa karena ini Bu kemarau berkepanjangan dikarenakan apa? Kamu jabarkan di situ hipotesa atau hipotesa itu simpulan sementara. Nah, sudah selesai semua ya? Sudah. Sekarang kita akan presentasi setiap kelompok di depan kelas mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, ketika kalian melakukan presentasi di depan nanti, Ibu akan melakukan penilaian terhadap hasil dari diskusi kelompoknya. Tiap kelompok yang sudah membahas mengenai tema polusi udara, pencemaran laut, kemudian terkait tentang isu global warming. Nah, itu akan kita bahas satu persatu pada pokok bahasan itu mengenai hipotesa sementara yang kalian tuliskan di lembar kerja yang sudah Ibu berikan tadi. Bisa dimulai ya. Yuk. Silakan mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari materi pencemaran pantai akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. LK pertama di sini ada kelompok-kelompokan antara degradable dan non-degradable. Yang pertama itu degradable, yaitu ada ranting pohon, kotoran sapi, dan sayuran. Yang kedua non-degradable, ada botol minuman, asap pabrik, cairan pestisida, merkuri, dan deterjen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldo. Materi yang kedua itu setelah mengamati gambar di atas, tuliskan analisa menurut pendapatmu. Gambar pertama telah terjadi kekeringan sehingga menyebabkan sulitnya mendapatkan air bersih akibat global warming. Gambar kedua, telah terjadinya pencemaran laut dan pantai dikarenakan penumpukan sampah yang terjadi di laut dan pantai. Gambar ketiga, telah terjadi pencemaran udara yang disebabkan oleh banyak penggunaan kendaraan pribadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Viko. Faktor-faktor perubahan lingkungan yang pertama yaitu rusaknya lapisan ozon, kedua gas rumah kaca, ketiga penggunaan AC berlebihan. Hipotesanya yaitu jadi perubahan tersebut disebabkan oleh adanya global warming. Yang kedua, penduduk yang padat, kurangnya kesadaran, dan ketiga kurangnya pengangguran sampai yang lebih baik, penanggulangan yang lebih baik. Hipotesanya penyebab terjadinya karena ulah manusia itu sendiri, kurangnya kesadaran dan kepadatan penduduk. Yang ketiga, banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, banyaknya asap pabrik industri. Yang ketiga, pembakaran sampah. Yang keempat, pembunuhan hutan. Hipotesanya yaitu pencemaran udara diakibatkan oleh manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Materi selanjutnya dibacakan oleh Liza. Kita disuruh menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan artikel yang telah kita dapat. Jadi yang pertama, setelah kami lihat dari gambaran tertera dalam artikel tersebut, permasalahan yang terjadi adalah pencemaran pantai dan laut yang mempengaruhi ekosistem yang ada di laut, yang menjadi berakibatnya pada pelayaran yang akan kesulitan untuk mendapatkan ikan dan mata pencaharian. Terus yang selanjutnya akan dibacakan oleh Liza. Yang selanjutnya yaitu upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut. Menurut kelompok kami, yaitu upaya yang harus dilakukan adalah yang pertama ada menciptakan atau menanggulangan sampah atau limbah. Yang kedua meningkatkan kesadaran diri terhadap lingkungan. Yang ketiga melakukan edukasi terhadap masyarakat. Dan yang terakhir ada mengurangi penggunaan bahan yang susah terurai. Oke. Kak, sesi tanya jawab. Di sini kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang Aulia? Kenalkan diri, nama saya Aulia Putri dari kelompok 1. Pertanyaannya bagaimana sih cara mengurangi pengurangan bahan yang sulit terurai? Mengurangi pengurangan bahan yang sulit terurai. Ya, selanjutnya, Selanjutnya Romadin. Rama. Perkenalkan, nama saya Ramaditya, izin bertanya, apa akibatnya jika masyarakat yang sudah diberikan edukasi tetapi tetap tidak ada kesadaran sendiri? Apa akibatnya bagi masyarakat yang sudah diberikan edukasi tapi tidak memiliki kesadaran? Masih ada lagi? Ya, satu lagi. Sebelumnya izinkan perkenalan diri, nama saya Natasha Ardanisa dari kelompok 2. Izin bertanya, menurut kelompok kalian apa sih step awal atau langkah awal untuk mengurangi dari pencemaran yang terdapat di laut atau pantai? Ya, step awal. Langkah awal untuk mengurangi pencemaran di laut. Langkah awal yang dapat Langkah awal yang bisa diambil. Silakan. Pertanyaan dari Aulia tadi yang mau jawab siapa? Saya. Ya, silakan. Dengan menggunakan sesuatu yang
masih bisa digunakan kembali atau mengubah kembali limbah yang bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Cukup atau bagaimana? Masih ada cukup? Selanjutnya pertanyaan dari siapa? Rama. Yang mau jawab siapa? Sipa. Ya, silakan Sipa. Izin menjawab pertanyaan Rama. Akibat dari masyarakat yang belum punya kesadaran apabila sudah dikasih edukasi. Jadi, ya apabila masyarakat tetap tidak memiliki kesadaran, maka akibatnya pencemaran pantai tersebut akan mengalami pencemaran berkelanjutan yang akan berdampak pada mata pencaharian nelayan. Oke, bagaimana Rama? Silakan selanjutnya. Sebelum menjawab pertanyaan Natasha, tadi step awal Langkah awal untuk upaya mengatasi pencemaran pantai. Jadi menurut kami tentunya itu kita harus ada kesadaran diri dari masing-masing dulu ya. Setelah ada kesadaran diri masing-masing, baru kita melakukan kayak limbah itu daur ulang atau menggunakan mendaur limbah yang bermanfaat lagi Pak. Bagaimana Natasha? Oke, sudah cukup, terima kasih. Silakan simpulkan. Jadi kesimpulan dari presentasi kita hari ini, pencemaran yang terjadi di pantai dan laut itu dikarenakan oleh manusia. Jadi untuk mencegah pencemaran tersebut semakin berkelanjutan, maka harus adanya kesadaran dari masing-masing individu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kelompok berikutnya, kelompok 4. Ya, silakan. Setelah kita melakukan kegiatan diskusi dan presentasi, kita masuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran kita hari dengan tema lingkungan hidup dan pengaruhnya terhadap manusia. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Natasha. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari hari ini, kan kita tuh mempelajari tentang permasalahan lingkungan. Ternyata selain dari permasalahan lingkungan itu sendiri, ada faktor dan penyebab yang mendorongnya. Selain itu, saya juga belajar bagaimana upaya untuk mengatasi dari permasalahan-permasalahan lingkungan tersebut, dan juga dampak-dampak yang didapatkan dari permasalahan tersebut. Ternyata dari semua dampak pastinya sangat merugikan bagi masyarakat dan manusia di sekitar lingkungan tersebut. Oke, tepuk tangan. Ada lagi tidak yang memberikan kesimpulan? Saya mau. Ya, silakan Alfa. Saya menganalisis bahwa permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Kurangnya kesadaran manusia untuk menggunakan fasilitas umum seperti bis dan ojek. Mereka lebih menggunakan fasilitas mereka sendiri atau kendaraan pribadi. Dan juga mereka merusak alam sendiri untuk sebuah keuntungan. Dengan cara membuang limbah ke laut. Mereka tidak ingin mengeluarkan uang untuk mengelola limbah tersebut. Oke, cukup. Terima kasih Pak. Ibu akan menyimpulkan kegiatan pelajaran hari ini. Jadi perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan terjadinya karena faktor manusia dan alam. Sering kita jumpai pencemaran lingkungan yang sering diakibatkan oleh banyaknya polutan oleh aktivitas manusia seperti sampah plastik, asap kendaraan, pembuangan limbah pabrik seperti yang diberitahu oleh Alfa tadi. Jadi bahan pencemar lingkungan tadi ada yang bersifat bisa diuraikan dan tidak bisa diuraikan. Jadi diperlukan kesadaran oleh manusia untuk mengelola lingkungan hidup dengan tepat. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Ibu mulai dari melihat absensi. Yang pertama nomor absen 15. Ya, Liza, bagaimana pembelajaran hari ini? Sarahit. Oke. Berikutnya untuk nomor absen 33. Sangat menyenangkan. Oke.
Wah, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu sudah bagikan ada link kuisis. Silakan bergabung di link tersebut. Lalu ini ada kodenya. Mulai ya. Nah, sudah bergabung ya? Oke. Oke, tepuk tangan untuk Imam, Citra, dan Yosefa. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari mengenai mitigasi bencana alam. Minggu depan kamu bawa artikel mengenai bencana yang terjadi di Indonesia atau bencana yang baru terjadi yang kita alami baru-baru ini mengenai bencana banjir di Kota Bandar Lampung juga boleh, gunung berapi ataupun gempa bumi. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, silakan Aufa dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.